berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, hari terakhir bulan Februari, kita diajak untuk merenungkan tentang keluarga, tentang perkawinan, tentang kesatuan suami istri sebagaimana ditegaskan Yesus di dalam Injil. Moga-moga kita mendapatkan inspirasi untuk merawat perkawinan, merawat hubungan suami dan istri sampai maut memisahkan. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, dia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal mula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bicara tentang keluarga, tentang perkawinan, tentang suami dan istri. Firman Tuhan hari ini menutup bulan Februari mengangkat tema ini. Saya teringat saudara-saudari akan sebuah kata mutiara atau kata bijak yang seringkali saya jadikan sebagai inspirasi untuk khotbah ketika menikahkan pengantin, menikahkan suami dan istri. Bunyinya begini, menikahi orang yang dicintai itu biasa, tetapi mencintai orang yang telah kita nikahi itu luar biasa. Saudari-saudara, kata mutiara ini benar. Menikahi orang yang dicintai itu biasa. Orang menikah karena atas dasar cinta, saling mencintai, saling menyayangi satu sama yang lain. Lengkap dengan segala macam kelebihan maupun kekurangannya. Maka itu biasa. Orang menikah karena cinta. Tetapi menjadi luar biasa ketika Anda sudah menikah. Anda sudah menikahi orang yang Anda cintai dan Anda terus mencintai dia yang telah Anda nikahi. Itulah makna di balik kata mutiara tadi, saudara-saudari. Dalam pernikahan Kristiani, seorang laki-laki dan seorang perempuan berjanji untuk setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan. Kira-kira demikianlah rumusan janji perkawinan dalam gereja Katolik. Perjanjian antara suami dan istri itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, verus dalam bahasa Latin.
artinya tidak ada manipulasi. Kemudian total atau penuh, artinya sepenuh hati dan jiwa. Dan kemudian dilakukan dalam keadaan bebas atau liber, tanpa paksaan, tanpa ketakutan. Jadi sebuah perjanjian nikah antara suami dan istri dilakukan secara penuh, secara sungguh-sungguh, dan dalam keadaan bebas. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika suami dan istri dalam keadaan suka, semuanya happy, gembira, senang dan sebagainya, dalam keadaan untung, dalam keadaan sehat, barangkali kesulitan dan kesetiaan lebih mudah diciptakan. Tidak ada masalah. Bahkan hal itu mungkin sudah dianggap biasa. Akan tetapi saudara-saudari, pasti jauh lebih sulit lagi untuk mempertahankan kesatuan, untuk mempertahankan kesetiaan apabila mereka ada dalam situasi duka. Dalam macam-macam bentuk atau ragamnya. Entah itu sakit, entah itu ada yang tidak setia, ada yang kilaf, ada yang penuh dengan kelemahan, ada yang jatuh dan sebagainya. Tidak mudah untuk mempertahankan kesetiaan. Dalam situasi malang, dalam situasi sakit, itu butuh perjuangan untuk tetap setia. Namun apabila mereka mampu menghayati hakikat perjanjian perkawinan itu, justru pada saat-saat itulah, pada saat-saat yang sulit, yang tidak mudah, itu menjadi luar biasa. Mencintai orang yang telah Anda nikahi itu adalah luar biasa. Suami istri hidup selaras dengan amanat Allah sendiri. Sejak awal penciptaan saudara-saudari, manusia memang diciptakan bukan kebetulan, bukan tanpa sengaja oleh Tuhan. Dengan segala macam perbedaan mereka laki-laki dan perempuan, Tuhan mempersatukan dengan sebuah kesan yang disatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus kembali menggarisbawahi bahwa suami atau istri tidak boleh menceraikan pasangannya. Ketika gerombolan orang Farisi datang dan bertanya kepadanya dengan motivasi yang buruk untuk mencobai dia, untuk mencobai Yesus, bolehkah menceraikan istri? Dan Yesus menjawab, apa perintah Musa untuk kamu? Mereka mengatakan, Musa memerintahkan untuk memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Mereka membuat suatu pembenaran berdasarkan apa yang telah dilakukan Musa untuk menjebak Yesus. Tapi Yesus mengingatkan mereka mengapa Musa memberikan surat cerai. Dikatakan di sana, karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ada ketegaran hati, ada kekerasan hati, tegar tengkuk, keras kepala, yang membuat Musa kemudian membuat atau mengizinkan membuat surat cerai. Sebab dengan membuat surat cerai, ada hak istri yang kemudian dilindungi. Jadi tidak diceraikan begitu saja sebagai seseorang yang seakan-akan terbuang. Itu mengapa Musa mengizinkan membuat surat cerai. Tetapi Yesus mengingatkan saudara-saudari bahwa pada awal mula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus menegaskan lagi
Apa kehendak Allah sejak awal penciptaan laki-laki dan perempuan. Sehingga mau cari alasan apapun untuk membenarkan perceraian itu menjadi tidak mungkin. Karena sejak awal mula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah mempersatukan dengan pesan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini hakikat perkawinan, persatuan, bukan perceraian. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mari kita ingat bahwa di situ dikatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Salah satu alasan perkawinan kadang-kadang mengalami masalah itu karena tidak ada kecocokan antara mertua dan menantu. Apapun alasannya. Karena itu saudara-saudari selalu dianjurkan mereka yang sudah menikah, sudah menjadi suami istri, berpisahlah dari orang tua. Bangunlah keluargamu sendiri untuk belajar mandiri, belajar mengelola keluarga, mengelola persoalan juga secara sendiri. Dan jangan sampai karena campur tangan mertua, ipar dan sebagainya perkawinanmu menjadi hancur. Ipar, mertua boleh ikut campur dalam arti untuk tetap mempersatukan, untuk tetap memperkuat apabila ada masalah. Dan bukan menjadi orang yang mengambil andil untuk memisahkan suami dan istri. Apakah semua mertua dan menantu selalu tidak klop atau tidak sejalan, tidak cocok? Enggak juga. Tetapi ada situasi-situasi macam begitu yang seringkali karena campur tangan, intervensi orang tua, intervensi mertua, perkawinan anak menjadi rusak. Orang tua yang baik pasti akan berusaha mempertahankan persatuan antara suami dan istri, persekutuan anak-anaknya dengan pasangannya masing-masing. Saudara-saudara umat beriman terkasih, Yesus menggarisbawahi sekali lagi tidak boleh menceraikan pasangan dengan alasan apa saja karena kesatuan mereka itu tanpa syarat. Allah sendiri yang menciptakan perkawinan dan Allah menghendaki laki-laki dan perempuan saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan tempat bagi kesempurnaan itu ada di dalam perkawinan. Karena itu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, khususnya para pasangan suami istri, mari untuk membangun, berjuang, membangun keluarga yang luar biasa. Ingat di awal, menikahi orang yang dicintai itu biasa, tapi mencintai dia yang sudah Anda nikahi itu luar biasa. Mari mampu mencintai dia yang sudah Anda nikahi sepanjang hidup Anda, sepanjang hayat, sampai maut memisahkan. Dan semoga saudara-saudari sekalian, para pasangan suami istri Kristiani, boleh membangun keluarga yang benar-benar bahtera. Bahtera artinya bahagia, harmonis, tentram, dan sejahtera. Semoga itu bisa tercipta di dalam hidup keluarga Kristiani. Menjadi keluarga yang bahtera, bahagia, harmonis, tentram, dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan dan Engkau menghendaki agar apa yang sudah disatukan oleh Allah tak boleh diceraikan manusia. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah keluarga-keluarga Kristiani, pasangan-pasangan suami istri, lebih-lebih yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Entah karena kesetiaan, entah karena kekilafan seseorang di antara mereka, entah karena macam-macam alasan yang
mengancam kesatuan, mengancam kekuatan keluarga yang telah dibangun. Engkau boleh jauhkan dari hati mereka, sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang setia dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Dan semoga dalam segala situasi mereka berusaha membangun keluarga yang bahtera, yang bahagia, harmonis, tentram, dan sejahtera. Sangkalah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.